Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat ya? Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah sarapan belum? Kayaknya satu belum, yang kedua kayaknya ya. Apa bahkan yang ketiga? Ya, anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat. Yang memimpin doa adalah Mbak Ina. Ayo. Oke, terima kasih Mbak Ina. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu tentang poster. Masih ingat apa itu poster? Masih. Sebuah gambar untuk promosi, Bu. Sebuah gambar yang bisa kita pakai untuk mempromosikan sesuatu, ya kan? Nah, dan yang di minggu kemarin kita itu belajar tentang poster yang bisa kita buat menggunakan alat tulis, terus bisa kita gunakan sebagai alat untuk menggambar sesuatu di kertas. Tapi anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita tidak akan belajar tentang poster manual, tapi karena dunia kita ini sudah dunia digital, maka hari ini kita akan belajar tentang poster cerdas untuk masa depan. Nah, menggunakannya itu adalah yang kita gunakan nantinya ada ChatGPT untuk ide kreatif dan etis, sehingga proyek ringkas untuk kelas teknologi dan juga kreatif. Anak-anak, kira-kira kalian sudah pernah menggunakan AI belum? Sudah. Apa saja AI-nya? Satu, ChatGPT. Terus kedua apa lagi? Pakai Canva. Ini yang ketiga adalah Meta. Oke, Meta. Jadi ada banyak sekali AI yang sudah kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak itu ada 3. Yang pertama yaitu memahami AI, menjelaskan pengertiannya, lalu manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah menggunakan ChatGPT. Kita nantinya juga akan belajar tentang ChatGPT, belajar meminta ide dan merancang slogan poster edukatif. Yang ketiga, tentunya kita juga akan mendesain sebuah poster, yaitu poster digital. Posternya itu mendesain poster digital dengan pesan yang jelas dan juga etis. Kalau anak-anak tadi sudah menyebutkan beberapa tools KA, kalian biasa menggunakan ada Gemini AI, ada ChatGPT, ada Canva, ada Meta juga. Nantinya juga anak-anak itu bisa atau boleh menggunakan selain ChatGPT. Sekarang yuk kita pikirkan sejenak beberapa pertanyaan. Apa yang kamu tahu tentang kecerdasan buatan atau AI? Ada yang bisa menjawab ini? Apa yang kamu tahu tentang AI atau kecerdasan buatan? Yo, ada yang tahu tidak? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia, Bu, tapi untuk mempermudah manusia juga. Oke, betul. Yang kedua, gimana kamu pernah menggunakan AI kira-kira? Ayo, gimana kamu pernah menggunakan AI? Tadi katanya sudah pernah menggunakan Gemini, berarti kamu menggunakan AI di HP bisa, di komputer bisa, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana menurutmu AI bisa membantu manusia? Dengan cara tanya, "Hai Google." Oke, seperti itu. Anak-anak kan biasanya kalau menggunakan ini, kalau saya lihat di kehidupan sehari-hari itu ya, kalian kalau punya PR
Ayo, kalau punya PR, misalnya ada 5 buah pertanyaan, terus pertanyaan itu dibuat menjadi PR. Kira-kira besok kalau kalian membawa PR tersebut dengan sudah dikerjakan, pasti bahasanya menggunakan bahasa komputer, ya toh? Nah, itu. Yang selanjutnya, nah setelah tadi tujuan kita adalah mempelajari tentang AI, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa tuh itu AI. AI adalah teknologi yang meniru cara manusia berpikir dan belajar. Ia membantu menjawab masalah dan mempercepat tugas. Jadi AI itu bisa mempercepat dan membantu tugas kita sehari-hari. Terus contoh penerapannya itu ada 4, yaitu ada Google Translate atau terjemah cepat. Yang kedua ada ChatGPT atau asisten penulisan dan ide. Yang ketiga ada kamera HP. Misalnya tadi kalau kita punya PR, kita foto soalnya, lalu kita kirimkan ke Google, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Yang terakhir adalah rekomendasi YouTube atau saran video. Nah, misalnya kalau kita pernah beberapa kali menonton video tentang memasak, kadang-kadang yang direkomendasikan oleh video atau oleh YouTube itu mulai dari yang FYP, dari yang pertama sampai ke nomor 10 semuanya adalah memasak. Nah, setelah kita belajar tentang AI, kita belajar tentang ChatGPT. ChatGPT itu anak-anak akan membantu merancang ide tulisan atau slogan yang kita mau dan menyusun kalimat promosi edukatif, lalu mempercepat proses kreatif, tetapi bukan pengganti pemikiran manusia. Jadi manusianya itu yang punya ide, lalu kita masukkan ke ChatGPT. ChatGPT-nya itu akan memproses ide-ide kreatif kita. Nah, fungsi utamanya itu adalah membantu ide, lalu ada memperjelas bahasa yang kita gunakan, dan memberikan contoh variasi slogan. Yang selanjutnya ada catatan pentingnya dari ChatGPT, itu akan menggunakan secara kritis. Selalu kita harus selalu memverifikasi apa yang kita dapatkan melalui internet. Nah, ayo kita buat poster. Kalau anak-anak itu biasanya buat posternya pakai pensil warna, pakai krayon, terus kita gunakan menggambar di buku gambar. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membuat poster dengan ChatGPT. Tidak hanya untuk mengerjakan PR saja, kita foto, kita ambil jawabannya, tapi kita juga bisa membuat sebuah gambar melalui ChatGPT. Nah, tahap satunya itu adalah tanyakan ide ke ChatGPT. Atau misalnya kalau anak-anak itu sudah punya ide, misalnya kita membuat sebuah poster tentang adiwiyata. Nah, kita bisa menanyakan ke ChatGPT itu, kita masukkan ide kita, terus biarkan ChatGPT itu yang memproses ide kita tersebut. Yang kedua, pilih ide terbaik lalu buat sketsa kasar melalui Canva atau kertas apa. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mendapatkan gambar dari ChatGPT, tambahkan teks, gambar, dan juga warna. Periksa selalu etika penggunaan konten. Misalnya kalau kita sudah memberikan ide ke ChatGPT tersebut, terus ChatGPT-nya itu sudah memberikan sebuah gambar ke kita, tapi kita kurang serap, berarti kita harus harus membuat atau memasukkan perintah lagi ke ChatGPT sehingga dia bisa membuat teks tersebut menjadi lebih sempurna seperti itu. Nah, ini adalah inspirasi slogan AI untuk kebaikan. Yang pertama ada AI untuk bumi, bukan untuk menggantikan manusia. Terus yang kedua ada gunakan kecerdasan buatan dengan hati nurani.
Yang ketiga ada teknologi cerdas, manusia beretika. Dan yang terakhir ada AI membantu bukan mengambil alih. Anak-anak kita juga harus menggunakan AI itu dengan bijak ya. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan AI tersebut. Jangan menyalin mentah. Jangan menyalin mentah. Misalnya kalau kita ingin sebuah ide, kalau tidak punya ide, kita meminta ke ChatGPT, kita tidak boleh menyalin mentah ide tersebut. Yang kedua itu adalah menyebutkan sumber. Jadi kita sebutkan sumber-sumber yang jelas, kita kasih kredit di gambar kita. Yang ketiga adalah menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir adalah berdiskusi bersama. Nah, nantinya anak-anak, tugas kelompok kalian itu adalah setiap kelompok berpresentasi singkat selama 2-3 menit, lalu menceritakan ide yang didapatkan dari ChatGPT, lalu dan juga kalian harus menceritakan pesan utama di dalam poster yang kalian buat. Berikan umpan balik yang membangun kepada teman dan catat hal yang bisa ditingkatkan. Buatlah desainmu sendiri. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa yang bisa kita pakai itu apa saja sih? Kita bisa pakai ChatGPT, kita bisa pakai Gemini AI, kita juga bisa pakai Canva. Nih, kalau misalnya kita hanya punya ide saja, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya membuat sebuah poster yang baik, anak-anak itu bisa membuat sebuah prompt atau membuat sebuah perintah kepada Google. Nah, ini adalah 2 contoh dari prompt sederhana pembuatan poster. Ini yang pertama ada pengelolaan sampah, dan yang kedua ada menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini coba diperhatikan sebentar. Halo, coba perhatikan sebentar layarnya. Di sini Bu Guru punya 2 gambar poster. Ini adalah contoh poster yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 8A. Jadi nantinya anak kelas 8B juga harus bisa membuat poster seperti ini. Ya, ini contoh dari kelompok 1, dan yang sebelah kanan ini adalah menjaga kebersihan, ini dari kelompok 2. Oke, anak-anak untuk tugas di rumah, karena kalian tadi itu bekerjanya secara kelompok dan kalian bekerja berdiskusi dengan teman-teman, nantinya di rumah kalian harus bisa membuat sebuah poster, bisa dari Gemini, bisa dari ChatGPT, bisa dari Canva atau yang lain-lain. Terus posternya itu bisa dikirim ke grup WhatsApp kelas atau dikirimkan ke WA guru, gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak ini? Halo, ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum tutup? Oke, berarti sudah paham ya tentang tugasnya. Sebagai penutup, ini ada beberapa inspirasi. AI hanya alat, ya. Jadi AI itu hanya alat. Manusia tetap memiliki ide dan juga hati nurani. Berarti kita harus menggunakan AI secara cerdas. Terus gunakan teknologi untuk menciptakan dan bukan meniru. Ketika kita berinovasi, gunakan AI untuk memperluas imajinasi dan solusi baru. Lalu beretika, kita itu harus memprioritaskan nilai kemanusiaan dalam setiap karya. Dan yang terakhir anak-anak, jika kita berkolaborasi, bekerja bersama teman dan juga guru untuk hasil yang lebih baik.
Oke, pembelajaran kita sampai di sini saja anak-anak. Kita bertemu lagi minggu depan sekalian untuk mengumpulkan tugas poster tersebut. Terima kasih. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.